Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebagaimana biasa kita akan merenungkan Evangelium yang akan dikhotbahkan di minggu gereja kita. Dan kali ini adalah Evangelium untuk tanggal 16 April tahun 2023 yang kita sebut juga Minggu Kuasi Godomeniti, seperti bayi yang baru lahir katanya. Untuk perenungan kita, mari kita mulai dengan menerima penyertaan dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, buka dan cerahilah pikiran kami untuk memahami firman-Mu dan perbaharui kami Tuhan. Tuntun kami setiap hari hidup di dalam pembaharuan yang telah Engkau lakukan terhadap kami melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 27. Marilah kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Nabi Yehezkiel di sana. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Tema yang dianjurkan kepada kita adalah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu siapa Nabi Yehezkiel, yang arti namanya adalah El menguatkanku, atau Allah menjadi kekuatanku. Nama itu sangat penting juga karena situasi di mana dia bekerja menuntut penyertaan dan kekuatan dari Tuhan.
Kita tahu dia berada di Yerusalem bersama Nabi Yeremia pada tahun 597 atau tahun 600 gitulah, sebelum bangsa Israel mengalami pembuangan pertama pada tahun 597 oleh Raja Babel Nebukadnezar II. Waktu itu Raja Yoyakim memerintah, masih muda, dan tentara Babel datang ke Yerusalem untuk menghancurkan atau menaklukkan kerajaan Yehuda. Dan oleh nasihat Yeremia, raja itu menaklukkan diri bersama semua orang pengikutnya kepada Nebukadnezar, sehingga mereka tidak dibunuh. Nebukadnezar memberikan belas kasihan, mereka diangkut, semua ahli-ahli, puluhan ribu orang bersama raja itu diangkut ke Babel untuk digunakan turut membangun kota Babel. Dan Yeremia memang tinggal di Yerusalem, namun Yehezkiel ikut bersama umat itu. Kemudian mereka tinggal di tepi sungai Kebar, dan oleh karena kebaikan bangsa Israel terhadap kerajaan, walaupun kerajaan membasmi mereka, Nebukadnezar juga berubah hati kepada mereka sehingga menaruh belas kasihan, dan pada akhirnya Nebukadnezar memperkenankan Raja Israel itu makan bersama di mejanya. Saya yakin itu adalah jasa dari pemuda Daniel yang terus terang mengalahkan semua ahli-ahli nujum daripada Babel, dan akhirnya Nebukadnezar tunduk kepada nasihatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yehezkiel mengatakan bahwa dia kadang-kadang dibawa oleh Roh ke Yerusalem untuk melihat tembok Yerusalem yang sudah dihancurkan pada tahun 587 dan Bait Allah dihancurkan. Itu di waktu pembuangan kedua, dan Sedekia bersama seluruh sisa bangsa Israel dibunuh oleh tentara Nebukadnezar, sehingga sisa bangsa Yehuda yang tertinggal hanyalah rombongan Yoyakim yang dibelas kasihani oleh Nebukadnezar di tanah Babel. Yehezkiel bekerja sangat mengasihi umatnya, umat Tuhan. Dia terus membina umat itu dalam firman Tuhan, tidak membiarkannya. Yehezkiel memang memberikan kecaman-kecaman, tapi lebih banyak tuntunan-tuntunan agar mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuntunan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan melalui Yehezkiel. Firman yang akan kita renungkan ini adalah bagian daripada janji Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda yang tinggal di Babel, agar mereka semakin baik, semakin patuh kepada Tuhan, dan juga semakin taat kepada kerajaan yang menindas mereka. Tidak melakukan perlawanan. Mereka setia kepada nasihat Yeremia agar mereka turut membangun kota-kota Babel dan juga membangun keluarga di sana agar mereka tidak punah, melainkan berkembang biak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan selalu melihat perjalanan bangsa Israel. Dari sejak Abraham dipanggil pergi ke Mesir,
kembali lagi ke tanah Kanaan. Kemudian cucunya Yakub membawa keturunannya ke Mesir sewaktu Yusuf di sana menjadi penguasa nomor 2. Dan sejak itu mereka berkembang biak di Mesir. Tetapi setelah 400 tahun, Tuhan memanggil Musa agar Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mengadakan peribadahan di Gunung Sinai dan kembali ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun sudah begitu lama bangsa itu di Mesir, Tuhan tidak lupa terhadap janjinya. Peristiwa-peristiwa sebelum keluaran sudah kita ketahui, ada 10 tulah, dan terakhir adalah kematian anak sulung atau Paskah, dan Paskah Yesus Kristus juga sudah kita rayakan pada minggu yang lalu. Kalau Paskah Yehuda adalah mengundang kematian bagi bangsa Mesir, keselamatan bagi bangsa Israel, tetapi Paskah Yesus Kristus itu mengusir kematian dari seluruh umat manusia dan mengundang seluruh umat manusia memasuki kehidupan baru di dalam kasih-Nya, di dalam namanya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pada firman ini dikatakan bahwa bukanlah karena kebaikan bangsa Yehuda sehingga Tuhan kembali memperhatikan umatnya, tetapi adalah inisiatif Tuhan Yahweh sendiri untuk kembali mengasihi umatnya. Sebenarnya kalau Paulus di surat Rom mengatakan adanya sola gratia, anugerah saja, Yeskiel sudah mengumandangkannya dan menekankannya pada zaman pembuangan itu, bahwa hanya belas kasihan Tuhan terhadap bangsa Yehuda sehingga mereka ada yang tersisa dan kembali dipelihara oleh Tuhan, dan alasannya adalah demi namanya yang kudus. Namanya yang kudus itu dituliskan di bait Allah Salomo yang sudah dihancurkan, tetapi Tuhan menjaga kekudusan namanya. Dia bekerja agar namanya kembali tertera di bait Allah, di bait suci di Yerusalem. Makanya Tuhan bekerja melalui sisanya bangsa Yehuda ini, dan juga dengan pemerintahan-pemerintahan yang silih berganti di Babel. Kita tahu masa kepulangan Israel dari pembuangan ke tanah leluhur mereka adalah masa kerajaan Persia yang telah mengalahkan kerajaan Babel. Alasan utama itu adalah nama Allah yang kudus, nama Tuhan Yahweh yang kudus. Itu yang harus dikuduskan. Tidak ada yang lain. Kalau kekudusan nama Tuhan dipelihara, dijaga, maka umat yang memeliharanya akan diberkati, akan diberikan pemenuhan janji-janjinya seperti janji kepada Abraham, dan bangsa-bangsa yang turut menolong bangsa Israel menguruskan namanya itu juga akan diberkati. Nama Tuhan itu adalah diri Tuhan sendiri, sehingga kita tidak main-main. Dalam hukum Tuhan pun dikatakan jangan menyebutkan nama Tuhan Yahweh itu dengan sembarangan, karena Dia akan menghukum orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang hukum itu berlaku. Nama itu tersirat di dalam nama Yesus. Yesus itu adalah Jehovah menyelamatkan. Yesus artinya Jehovah menyelamatkan. Dan pada waktu Yeskiel memang Tuhan Jehovah itu bekerja untuk menyelamatkan bangsa Israel dan membuat pembuangan mereka
ke Babel menjadi pelajaran yang sangat penting bagi mereka untuk taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan akan bertindak dengan keras apabila ada orang yang menajiskan nama Tuhan kita itu. Jadi kita harapkan tidak ada bangsa-bangsa siapapun yang menajiskan nama Jehovah Elohim yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Jehovah menyelamatkan, karena untuk itulah dia diurapi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tindakan-tindakan Jehovah demi kekudusan namanya, demi umatnya adalah sekarang bukan lagi menghukum, tetapi mengasihani dan berbelas kasihan serta mengasihi mereka. Salah satu tindakan Tuhan dikatakan dalam firman ini adalah bahwa Tuhan sendiri yang akan menjemput bangsa Israel yang sudah berserakan di pembuangan itu sejak tahun 722. Kerajaan Israel Utara dibuang ke Mesopotamia, ke Halah, dan 597 dibuang ke Babel, kemudian terakhir 586 terakhir dibuang, dan kerajaan Yehuda dihapus dari peta dunia. Tinggal satu provinsi dalam kerajaan Babel. Bapak Ibu Saudaraku, pekerjaan untuk menghimpun bangsa Israel yang sempat berserak-serak itu karena hukuman dari Tuhan, oleh karena diserahkan oleh bangsa-bangsa dari dulu sampai sekarang masih terus berjalan. Mudah-mudahanlah tuntunan Tuhan itu dirasakan mereka agar mereka mau kembali menguduskan nama Tuhan. Bukan hanya nama Tuhan yang dikumandangkan di dalam perjanjian lama, melainkan nama Tuhan yang bekerja di dalam sejarah, di dalam Yesus Kristus, dan yang bersama mereka dengan rohnya yang kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekarang ini setelah Israel makmur, banyak orang mengatakan kami adalah keturunan Israel yang hilang katanya. Tak usah dicari-cari identitas seperti itu. Yang penting kita bagian daripada Israel yang baru apabila kita benar-benar ikut menguduskan nama Tuhan kita itu, dan Jehovah di dalam Yesus Kristus dipermuliakan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan akan menjemput bangsa Israel dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari semua negeri, dan akan membawa kembali ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Bagaimana caranya agar bisa? Akan lebih mudah. Tuhan mengenal mereka memang, tetapi mereka juga punya pengenalan diri. Makanya bangsa Israel itu punya marga, ya. Walaupun marganya kadang-kadang tersirat, mereka dikenal melalui marganya. Ada 13 marga bangsa Israel. Dan bukan hanya itu, mereka juga dikenal dari pemeliharaan mereka atas tradisi-tradisi Israel, atas bahasa mereka untuk memuja Tuhan. Kita bersyukur sampai sekarang bahwa satu-satunya bangsa yang terus mempergunakan bahasa leluhur mereka dari sejak 5.000 tahun yang lalu sampai sekarang adalah bangsa Israel. Makanya Israel telah menunjukkan contoh kepada kita agar kita dikenal oleh Tuhan apabila kita berserak-serak dimanapun oleh karena dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kemudian Tuhan berjanji akan mencurahkan kepada bangsa Yehuda itu air jernih. Air jernih, bukan lagi air kotor dari tai lembu, dari kuah tai lembu itu sebagai air pencairan, tetapi air jernih. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui tindakan pembaptisannya, bahwa Tuhan Yesus dalam nama Bapaknya
mencurahkan dan membersihkan umatnya dengan air bersih. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita tahir melalui air bersih itu. Jadi bukan tahir karena sisa-sisa daripada kurban-kurban. Kita tahu bagaimana orang Israel menurut perjanjian lama mengadakan air pentahiran, bukan. Itu dari kotoran lembu yang diendapkan akan airnya, dan itu dikatakan untuk mentahirkan. Air jernih ini tentu saja sehat, artinya air yang sehat. Dan kita tahu itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena Yesus adalah air kehidupan. Air kehidupan yang menghidupkan kita. Jadi sehat batin, sehat badan, sehat semua. Ya, sehat keagamaan. Kita suci, kita bersih dari noda-noda dosa yang dilakukan oleh kakek moyang kita, oleh kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, itulah indahnya percaya dan mengikut kepada Yesus Kristus. Kita tidak capek-capek mencari penghapusan dosa ke negeri orang lain, ke Yerusalem atau kemana-mana. Cukup aja kita datang bersujud di hadapan Tuhan di rumah pertemuan yang disetujuinya untuk kita bangun di negeri kita ini. Lalu yang berikut, Tuhan akan memberikan hati yang baru. Hati yang baru, roh yang baru di dalam batin umatnya. Dan menjauhkan hati batu, hati yang keras, menggantinya dengan hati yang lembut, hati daging menurut terjemah bahasa aslinya, tetapi di sini terjemahkan hati yang taat. Jadi kalau umat Israel dulunya adalah bangsa yang tegar tengkuk, sekarang setelah diganti hatinya dengan hati yang baru, rohnya dengan roh yang baru, dan semuanya menjadi baru. Semua hati yang keras itu dijauhkan dan tidak lagi tegar tengkuk, tetapi lembut tengkuk. Artinya mereka atau bangsa Israel mau menjadi penurut firman Tuhan, pelaku firman Tuhan. Kita bersyukur semua yang dikatakan oleh Yehezkiel ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Kita mendapat tubuh yang baru, hati yang baru, roh yang baru, masa depan yang baru, dan hidup yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita adalah hidup di dalam pemberian Tuhan tersebut. Itu tandanya kita sudah tidak berhati keras lagi, tetapi sudah berhati yang taat atau yang lembut. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dan roh kita sudah menjadi alat komunikasi yang hidup dengan Tuhan di dalam roh. Karena siapa yang berdoa kepada Tuhan, kerana dia berdoa di dalam roh. Sehingga dengan demikian semua permohonan kita kepada Tuhan dijamin sampai di hadapan Tuhan, dan jawabannya akan diperdulikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan rohnya berdiam di antara kita. Tetapi perjanjian baru mengatakan bukan hanya rohnya yang berdiam kepada kita. Dia membuat tubuh kita menjadi baitnya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, kata Paulus kepada jemaat Kristen mula-mula itu. Dan tentu saja dampaknya adalah kita berpedoman kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu sudah kita kenal melalui Musa dan disempurnakan oleh ajaran-ajaran Yesus Kristus. Puncak ajaran itu sebenarnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan juga dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
dan lakukan kepada orang lain apa yang kau inginkan dilakukan orang lain kepadamu. Itulah sebenarnya yang menjadi ketetapan Tuhan kepada kita. Dan kalau kita mematuhi ini, kita terus terang bisa hidup dimanapun di dunia ini, karena tidak ada hukum manusia yang dikenal bertentangan dengan ketetapan Tuhan tersebut. Itulah peraturan-peraturan yang harus kita lakukan. Yakobus mengatakan, jadilah pelaku firman, jangan pendengar saja. Kita berbahagia apabila kita memang turut melakukan firman Tuhan. Sekarang ini melakukan firman Tuhan harus kita pergumulkan setiap hari. Karena apa? Kolektivitas kita kadang-kadang tidak nampak lagi untuk melakukan firman Tuhan. Sebenarnya, selaku umat yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan yang menguduskan nama Tuhan, kita semua umat Kristen dari berbagai denominasi harus mau mempersatukan diri untuk membangun suatu budaya, yakni budaya melakukan firman Tuhan. Kalau Tapanuli menjadi daerah pariwisata, kita harus sebenarnya lebih mampu lagi dari orang-orang Bali melakukan firman Tuhan di Tapanuli, lebih mampu lagi dari orang Bali melakukan ajaran-ajaran Hindu mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat disayangkan apabila Tapanuli menjadi sarang narkoba, apabila sarang pelacuran. Dulu adalah orang Batak itu sangat berpantang terhadap pelacuran atau penjualan diri. Tetapi sekarang kita menangis melihat ulah-ulah putri kita yang menggoda laki-laki lain dan menjual dirinya kepadanya. Bahkan ada yang mengatakan sama aku, ada perempuan-perempuan yang putri bangsa kita atau suku kita yang mengatakan kalau ada tamunya, mengapa kalian pergi kepada orang-orang sana itu? Apa kami di sini tidak cukup berharga untuk melayani kamu, katanya. Berarti dia sangat dirindukan, sangat rindu melakukan yang tidak baik itu. Perilaku seperti itu harus kita tinggalkan dan kita ganti dengan perilaku kesopanan. Kita kembali kepada kesopanan yang diajarkan oleh para pemberita Injil yang datang dari Jerman waktu itu. Kita tahu bahwa kolektivitas kita bersama-sama membangun budaya Batak yang luhur, yang indah, yang mempertahankan ciri khas kekristenan yang menunjukkan hidup dalam saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan memberkati kita, semoga kita mau seperti bayi yang baru lahir terus belajar kepada firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan sebagai atau seperti orang-orang dewasa yang cukup matang untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau sampaikan kepada kami. Tanamkanlah hati yang baru, roh yang baru, dan jiwa yang baru kepada kami, dan tuntun kami senantiasa berpedoman dengan apa yang Kau tanamkan dalam kehidupan kami itu. Itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus kepada kami, tetapi kami sering lemah untuk melakukan dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Tuhan kasihani kami, tolong kami senantiasa untuk menjadi orang-orang yang tidak keras hati, tetapi yang lembut hati, yang mau tunduk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus kami mohon dan mengucap syukur. Amin.